Jadi ini video pertama aku pengen kenalan dulu sama kalian. Nama aku Safira Gasani. Dan sekarang alhamdulillah dapat kesempatan buat ngaku S1 jurusan Food Engineering di Kota Bolu, negara Turki, dengan beasiswa YTB. Nah, aku sendiri termasuk salah satu award YTB di tahun 2018. Jadi mungkin untuk sekarang udah OTW 5 tahun ya. Segitu dulu intro dari aku. Jadi hari ini pengen banyak share dan bagi-bagi informasi yang mungkin nggak ada di website YTB itu sendiri. Jadi teman-teman mungkin bisa dilihat di belakang aku. Ini asrama kita itu kalau tahun kemarin masih kamar itu ada 3 kasur dan sekarang 4 kasur. Jadi di sini 2, terus di sana juga 2. Cuman di sana lagi berantakan karena teman aku baru pindah, baru nyampe di sini. Sedangkan aku udah dari 2 hari yang lalu pindah ke asrama ini sendiri. Nah, teman-teman, mungkin ini nih banyak yang gak diketahuin sama teman-teman yang jadi award di YTB atau misalnya mau daftar YTB, dan ketika nyampe di sini mereka agak kaget karena belum prepare, belum tahu, karena juga nggak ada informasi sama sekali gitu kan. Dan hari ini aku pengen share sedikit informasi ini buat teman-teman semua, terkhususnya di summer ini karena kita libur dari bulan Juli sampai dengan September ya. Kalau di universitas aku mungkin yang lain lebih cepat liburnya selesainya gitu. Sekarang aku mau bahas nih, kan kemarin aku barusan pindahan tuh dari asrama yang satunya dan lumayan agak jauh sih, agak nanjak di atas gitu kan. Sekarang ini di asrama yang sebelum masuk pintu masuk dari universitas aku sendiri. Nah, jadi setiap summer itu di pemerintah Turki itu akan menyatukan kalian di beberapa asrama yang dibuka, atau misalnya kita sebutnya Nöbetçi. Nanti ada tulisannya. Di Nöbetçi itu sendiri ada satu Nöbetçi, satu atau dua, itu mungkin di kota besar lebih banyak Nöbetçi daripada di kota aku. Kalau di kota aku ini cuma 2, jadi untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Nah, biasanya juga digilir mungkin ya, setiap summer itu digilir, oh ini asrama ini, selanjutnya asrama yang ini, kayak gitu. Kendala pindah-pindah asramanya ini sebenarnya gak bakalan berat banget buat teman-teman yang mungkin bawaannya atau barangnya cuma 2 koper, tapi karena kita udah lama tinggal sini, ataupun yang masih tahun pertama tapi kita suka ngumpulin dan belanja hal-hal yang menurut kita perlu dan kita senangi, mungkin akan beranak ya ini kopernya. Nah, itu sih yang berat, karena sejauh ini selama summer itu orang-orang asrama di sini maksudnya jarang memberikan transportasi untuk mengantar ke asrama yang bakalan kita tempatin selama summer itu. Jadi antara kalian bisa naik bus, minta bantuan teman-teman juga buat kebawain, atau misalnya kalian bisa naik taksi. Nah, jadi biasanya tiap summer itu YTP bakalan ngasih nama-nama award-award yang ada di sini, dan buat dicek juga di Idare namanya ya, kayak tempat buat pendaftaran gitu, administrasi. Jadi nanti kalian datang, kasih tahu kalian itu YTP summer itu kalian bakalan tinggal di sini. Ya, tapi kalau teman-teman misalnya datang di asrama dan nggak sengaja nih ngomong, oh karena aku tuh pengen ngelakuin internship, nah kan tahun ini harus menyertakan dokumen dimana kalian itu membuktikan bahwa kalian bakalan ngelakuin internship di sini gitu. Dan kalau misalnya untuk normal student yang nggak magang gitu ya, kalian cukup kasih fotokopi paspor sama Kimlik atau misalnya KTP yang ada di Turki ini sendiri. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas hal yang krusial banget nih, yang nggak semua orang tahu dan mungkin kurang informasi nih buat orang-orang yang pendatang baru maupun yang udah lama tapi mungkin nggak tinggal di asrama selama summernya gitu ya. Jadi selama summer itu sendiri makanan itu bakalan bayar gitu. Kita ya bisa beli makanan itu di kantin di sini Bu, yang mereka juga setiap hari bakalan masak. Kalau misalnya teman-teman lapar atau mager keluar, atau misalnya di luar itu makanannya mahal gitu, kalian bisa banget beli di kantin. Kalau misalnya di tempat aku di sini, mungkin aku mau kasih informasi terkait harganya. Misalnya yang pertama ada makaroni atau misalnya nasi, itu harganya 16 TL per porsi, jadi porsinya juga lumayan sih, banyak. Terus untuk makanan utamanya lauknya itu 29 TL sampai 45 TL. Biasanya ada apa ya, ada salad itu sekitar 13 TL. Terus corba atau misalnya supnya orang Turki itu 15 TL. Dan juga teman-teman bisa untuk kahvaltı atau breakfastnya juga kalian bisa beli di kantin itu sendiri karena tersedia di sana. Misalnya kalau di sini gözleme atau makanan Turki itu roti. Nah,
Muslim itu sendiri 14 tele, kemudian ada sigara borei itu 12 tele dapat 6. Terus kalian bisa beli zaitun, bisa beli selai-selayan, ada saltalek atau cucumber, sama tomat itu sendiri itu dihitung per porsi ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat harganya mungkin normal menurutku, daripada kalian harus beli dari luar yang ada minimal pembeliannya gitu. Dan biasanya kayak di Indonesia ada buat order online-nya gitu kan ya. Di sini ada namanya Yemek Sepeti, Yemek, pokoknya banyak deh. Nah, di sana ada minimal pembeliannya. Kalau kita sendiri karena kita universitas itu jauh daripada tempat-tempat yang orang jual makan di sana, jadi ada minimalnya yaitu 100 tele sampai dengan 350 tele minimal pembeliannya. Dan itu menurut kita harganya mahal banget sih. Tapi masalahnya di orang-orang asing atau misalnya mungkin terkhususnya orang Indonesia, teman-teman aku yang Afrika kurang suka dengan rasa makanan Turki itu sendiri. Tapi kalau buat aku pribadi aku suka karena aku dari pertama kali datang udah bisa minum airan. Bangga banget gitu ya. Nah, aku suka banget makanan-makanan Turki, cuman aku ada alergi di salca atau pasta tomat yang dipakai di asrama aku gitu. Aku ada alergi di situ. Tapi masalahnya kalau makanan Turki itu nggak ada tomato paste-nya, nggak ada pasta tomat, itu kurang gitu. Karena orang-orang tuh suka banget pakai tomato paste atau paper paste gitu, bibir salca. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi dia kayak paprika gitu mungkin ya, pasta paprika gitu. Masalahnya di sini mungkin teman-teman yang nggak tahu itu nggak nabung sama sekali uang buat beli makannya di sekarang, atau misalnya mungkin uang yang dikasih dari YTB itu sendiri buat sebulan makan itu nggak cukup gitu. Dimana kita tahu kita mungkin porsi makannya ketika di semester normal itu banyak banget, dan ketika sekarang dihadapkan harus bayar, mungkin kalau misalnya dapat komplit semua itu bisa sampai 100 tele gitu. Nah di situ kalian ngerasa nggak kenyang gitu kan ya. Mungkin dari sekarang bisa dicatat kalian harus nabung gitu, manage uang baik-baik. Mungkin saran aku bisa disisihkan uangnya mungkin 100 sampai 200 gitu buat kalian di sini, makanan kalian di sini buat nambah-nambah uang bulanan yang dikasih YTB itu sendiri. Nah, itu dia, dicatat ya teman-teman. Sebenarnya kita bisa juga nih beli di city center, misalnya kalian mau makanan yang instan gitu kan, ingredient saladnya, terus kalian bikin salad sendiri bisa. Dan kalau aku pribadi aku lebih suka makan oatmeal gitu. Ketika summer ini aku biasanya bikin oatmeal, bikin salad sendiri di kamar. Dan misalnya kalau aku lapar banget baru aku tambah-tambah lauk belinya di kantin gitu. Karena menurut aku hal itu cukup efektif. Biasanya aku kalau summer beli oatmeal, beli mie Indomie goreng gitu, terus roti mungkin bisa juga, terus beli tomat, beli bawang bombay, terus habis itu beli seledri, terus nanti aku bikin salad, aku juga beli buah. Paling seneng kalau misalnya ada kentang rebus aku juga. Jadi tadi emang penting banget manage uang selama normal semester, karena kadang di sistemnya itu nggak kelihatan gitu. Jadi nggak kelihatan kalau misalnya tuh dia YTB, atau misalnya mungkin instansi YTB-nya tuh lagi keselip gitu, jadi dia belum bayar asramanya teman-teman gitu. Dan itu bisa kalian bayar sendiri dulu, nanti kalian buktinya nanti kalian SS kalian kirim ke YTB, jadi nge-request gitu buat dibayar balik. Nah itu tuh solusinya teman-teman. Jadi jangan kaget, jangan takut tiba-tiba asrama kalian gak dibayar. Mereka bakalan bayar di 2 minggu itu, atau misalnya mungkin di bulan selanjutnya mereka bakalan ganti uang-uang teman-teman yang dipakai buat bayar asrama itu sendiri. Karena ya biasa human error. Soalnya teman-teman aku pernah ngerasain, aku pribadi kayak cuman aku doang gitu yang keselip, dan aku udah pernah nanya sama YTB, katanya tenang aja kita bakalan ganti di 2 minggu itu sendiri. Misalnya sebenarnya digantinya itu kita nggak pernah tahu kapan, karena aku pernah diganti 2 minggu setelahnya, atau misalnya cuma seminggu setelahnya. Bahkan temanku pernah diganti di bulan selanjutnya gitu, berbarengan dengan YTB ngirim uang bulanan gitu. Nah mungkin ini juga sekedar informasi bahwa teman-teman gak bisa bawa panci elektrik atau misalnya kompor elektrik ke dalam sini, karena itu dilarang. Bahkan buat kettle elektrik itu juga dilarang. Jadi mungkin teman-teman kalau punya kettle elektrik itu sendiri harus hati-hati penggunanya, dan jangan sampai ketahuan orang lain. Juga aku pernah dia masak di asrama, tapi itu baunya tuh ke seluruh penjuru ruangan. Makanya tuh orang-orang tuh baru tahu kita tuh masak di dalam kamar gitu loh. Jadi mungkin aku nggak nyaranin sih buat masak di dalam kamar, karena walaupun kayak gitu baunya tuh semetok sampai keluar,
Dan juga teman-teman kalau misalnya kalian bikin masakannya gosong gitu ya, lagi goreng terus gosong ataupun apapun itu, di sini tuh ada alarm di atas itu. Jadi ketika ada bau gosong atau asap-asap yang nyampe ke atas sana, bahkan cuma bau deodoran aja nyampe ke atas sana, mereka bakalan bunyi ninu ninu gitu. Dan itu bakalan ngasih alert ke penjaga asramanya di bawah itu, ini bakalan nyamperin kalian. Nah itu deh teman-teman, jadi harus dicatat. Agak mengerikan ya soalnya. Terus langsung disita karena dulu temen aku pernah masak terus dia ngantuk nggak nyimpen kompor elektriknya, terus disita. Dan aku disitu sedih banget, tapi waktu itu aku beli masih 80 tele dan sekarang udah 200 tele. Nah mungkin sekian informasi yang bisa aku berikan terkait asrama di musim panas ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan dan juga ngasih informasi ke teman-teman semua, karena biasanya nggak semua WD ngasih penjelasan tentang hal ini, kan mereka lebih fokus tentang gimana sih cara pendaftarannya, nanti di Turkinya itu sendiri gimana. Semoga bisa membantu teman-teman semua dan nantiin video-video selanjutnya. See you.